Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 12 September 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar melayani dengan rendah hati sebagaimana Yesus melayani dengan rendah hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Heri Regu. Kepada Saudara Heri, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan renungan pagi hari ini, 12 September 2025, berjudul, Jika kita ingin menjadi besar, kita harus melayani dengan rendah hati. Ayat tema, Lukas 22 ayat 24. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kanan dan kiri takhta Kristus telah membangkitkan kemarahan yang lain, bahwa kedua bersaudara itu berani meminta posisi tertinggi, begitu mengusik ke-10 murid sehingga keterasingan mengancam. Mereka merasa telah disalahpahami, bahwa kesetiaan dan bakat mereka tidak dihargai. Yudas adalah yang paling keras terhadap Yakobus dan Yohanes. Ketika para murid memasuki ruang atas, hati mereka dipenuhi dengan perasaan kesal. Yudas berdesakan di sebelah kiri Kristus, Yohanes di sebelah kanan. Jika ada tempat tertinggi, Yudas bertekad untuk mendapatkannya, dan tempat itu dianggap di sebelah Kristus, dan Yudas adalah seorang pengkhianat. Penyebab perselisihan lain telah muncul. Pada suatu pesta, biasanya seorang pelayan membasuh kaki para tamu, dan pada kesempatan ini, persiapan telah dilakukan untuk kebaktian. Bejana, baskom, dan handuk tersedia, tetapi tidak ada pelayan yang hadir, dan tugas para muridlah yang melakukannya. Namun, masing-masing murid menyerah pada kesombongan yang terluka, memutuskan untuk tidak berperan sebagai seorang pelayan. Melihat wajah murid-muridnya yang gelisah, Kristus bangkit dari meja dan menanggalkan jubah luarnya yang akan menghalangi gerakannya. Ia mengambil handuk dan mengikat pinggangnya. Yudas adalah orang pertama yang kakinya dibasuh Yesus. Yudas telah menyepakati kontrak untuk menyerahkan Yesus ke tangan para imam dan ahli Taurat. Kristus mengetahui rahasianya, namun ia tidak menyingkapkannya. Ia merindukan jiwanya. Hatinya berseru, "Bagaimana mungkin aku menyerahkan engkau?" Ia berharap tindakannya membasuh kaki Yudas akan menyentuh hati murid yang berdosa itu dan menyelamatkannya dari melanjutkan tindakan ketidaksetiaannya. Dan untuk sesaat, hati Yudas bergetar hebat dengan dorongan untuk mengakui dosanya saat itu juga. Namun, ia tidak mau merendahkan diri. Ia mengeraskan hatinya untuk tidak bertobat. Ia tidak mengajukan protes, tidak pula protes terhadap juru selamat yang dengan demikian mempermalukan dirinya sendiri. Ia tersinggung dengan tindakan Kristus. Jika Yesus dapat merendahkan dirinya sedemikian rupa, pikirnya ia tidak mungkin menjadi Raja Israel. Bahkan Yudas, seandainya ia bertobat, akan diterima dan diampuni. Rasa bersalah jiwanya akan dihapuskan oleh darah Kristus yang menebus. Namun, dengan percaya diri dan meninggikan diri,
menjunjung tinggi kebijaksanaannya sendiri, ia membenarkan tindakannya. Diambil dari manuskrip 106 tahun 1903. Demikian bacaan renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Heri. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang kerendahan hati, Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 4, halaman 588, paragraf 2, yang berbunyi, kerendahan hati adalah pelajaran yang sulit untuk dipelajari oleh orang yang telah jatuh. Orang yang telah jatuh artinya orang yang berdosa. Nah, mengapa orang berdosa sulit mempelajari kerendahan hati? The Desire of Ages, halaman 649, paragraf 3, berkata, Kristus ingin agar para pengikutnya mengerti bahwa meskipun ia telah membasuh kaki mereka, hal itu tidak sedikit pun mengurangi martabatnya. Inilah penyebabnya. Orang berdosa sulit untuk merendahkan hati karena dianggap mengurangi martabat diri. Inilah yang terjadi di antara para murid saat mereka masuk ke ruangan tersebut. Dan karenanya, meski baskom, air, dan handuk sudah tersedia, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau membasuh kaki sesamanya. Mereka masuk ke dalam ruangan dengan perasaan sakit hati. Tidak heran sulit untuk manusia berdosa untuk belajar kerendahan hati. Hal yang serupa dinyatakan dalam renungan pagi hari ini. Christ Triumphant, halaman 262, paragraf 3. Ketika para murid memasuki ruang atas, hati mereka dipenuhi dengan perasaan kesal. Yudas berdesakan di sebelah kiri Kristus, Yohanes di sebelah kanan. Jika ada tempat tertinggi, Yudas bertekad untuk mendapatkannya, dan tempat itu dianggap di sebelah Kristus. Dan Yudas adalah seorang pengkhianat. Sulit bagi orang berdosa untuk rendah hati. Oleh sebab itu, Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 649, paragraf 3, supaya umatnya tidak akan disesatkan oleh sifat mementingkan diri yang terdapat dalam hati jasmani dan yang bertambah kuat oleh melayani diri sendiri, Kristus sendiri memberikan teladan kerendahan hati. Ia tidak mau meninggalkan hal yang besar ini dalam tanggung jawab manusia. Ia memandangnya sangat penting, sehingga ia sendiri, seorang yang setara dengan Allah, bertindak sebagai seorang hamba kepada murid-muridnya. Sementara mereka bertengkar untuk mendapat tempat tertinggi, ia yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, ia yang layak disembah oleh malaikat-malaikat kemuliaan, menundukkan diri untuk membasuh kaki orang-orang yang memanggil dia Tuhan. Ia membasuh kaki orang yang menyerahkan dia. Manusia yang berdosa tidak hanya sulit belajar rendah hati, tetapi juga tidak mungkin menjadi teladan kerendahan hati. Yesus sendiri yang setara dengan Allah harus memberikan teladan kerendahan hati kepada murid-muridnya dan kepada kita. Yesus yang seharusnya dilayani malah turun untuk melayani murid-muridnya, bahkan melayani dia yang mengkhianati Yesus. Sungguh kehidupan Yesus suatu kehidupan teladan kerendahan hati, dan teladan kehidupan yang rendah hati itu berasal dari Bapanya Yesus. The Desire of Ages, halaman 649, paragraf 4, berkata, dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Oleh menciptakan dunia dan oleh memeliharakan segala perkara, ia senantiasa melayani orang lain. Allah Bapa melayani alam semesta dengan tidak mementingkan diri, dan teladan itu hidup dan tinggal di dalam anaknya, yang mana Yesus pun tidak hidup bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu, The Desire of Ages, halaman 656, paragraf 3, berkata, dia yang membasuh kaki Yudas rindu untuk membasuh setiap hati dari noda dosa. Yesuslah yang membasuh kaki Yudas,
dan Yesus yang sama ingin membasuh hati kita dari noda dosa. Jadi, saat kita mengikuti upacara basuh kaki, ingat bahwa itu adalah wujud dari Yesus membasuh hati kita dari noda dosa. Kerelaan kita membasuh kaki sesama meruntuhkan tembok pemisah di antara umat Allah. Sekarang, bagaimana caranya agar memiliki roh kerendahan hati dalam pelayanan? Suratnya nomor 28 tahun 1907 paragraf 7 berkata, roh kerendahan hati, roh Kristus akan membantu kita mengenal Dia yang telah memanggil kita pada kemuliaan dan kebajikan. Kerendahan hati itu karakternya Yesus. Itulah hidupnya Yesus. Itulah rohnya Yesus. Itulah yang harus hidup dalam hati kita. Oleh menerima rohnya Kristus, kita menerima roh kerendahan hati, dan oleh roh kerendahan hati itu kita mengenal bukan hanya anak Allah, tetapi juga Bapa yang memanggil kita kepada kemuliaan dan kebajikan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh pelayanan dalam kerendahan hati. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan bagi kami, bahwa sebagai pengikut Kristus, kami pun perlu melayani sebagaimana Yesus, yaitu melayani dengan penuh kerendahan hati. Dan kami sebagai orang yang telah jatuh dalam dosa, tidak mungkin hidup rendah hati, kecuali Roh Kristus berkuasa dalam hati kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa dalam hati kami. Hidup kami penuh dengan pelayanan yang rendah hati sebagaimana Yesus, dan itu menjadi kekuatan dan kesaksian bagi banyak orang, dan mereka pun datang kembali kepadamu dalam pertobatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.